kembali lagi dalam Sarapan, Sapaan Pengharapan pada masa puasa Prapaskah. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau membawa kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Jemaat, tema kita hari ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Dan bacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12 dengan nats 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat, hari ini 4 Maret diperingati sebagai Hari Melawan Eksploitasi Seksual Sedunia. Hari peringatan tersebut diadakan sebagai langkah kecil untuk meniadakan tindakan eksploitasi seksual. Mengacu pada National Today, data UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 3 juta anak di seluruh dunia terkena dampak prostitusi dan hampir 1 juta orang dieksploitasi secara seksual setiap tahunnya. Bahkan kejadian eksploitasi seksual tidak hanya terjadi pada anak perempuan, melainkan juga pada anak laki-laki. Ya, tindakan eksploitasi seksual dan berbagai macam kedursilaan memang telah menjadi salah satu godaan kuat sejak zaman gereja mula-mula. Kedursilaan artinya berkelakuan buruk, jahat, hidup sekehendak sendiri, tidak mentaati perintah Tuhan. Rasul Paulus memberikan alasan sekuat mungkin untuk memelihara moralitas jemaat dengan melandaskannya pada kehendak dan panggilan Allah, serta sifat Roh Kudus yang berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Kehendak Allah menyatakan bahwa orang percaya harus hidup melakukan apa yang kudus atau hagiasmos. Pada nats yang sudah kita baca tadi, dengan jelas dinyatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah tidak menghendaki kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan dan dapat merusak moral. Dalam konteks renungan kita saat ini, misalnya pornografi, porno aksi, dan berbagai macam bentuk eksploitasi seksual lainnya. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Artinya adalah hidup taat kepada Allah, melakukan kehendak Allah, dan melakukan perintahnya dengan baik. Maka dari itu jemaat, bertepatan dengan adanya peringatan hari ini dan renungan firman Tuhan, kita diajak untuk hidup kudus dan melakukan perintah Allah dengan memberi perhatian lebih kepada para korban. Sebab nyatanya sebagian besar anak-anak yang mengalami pelecehan seksual memilih untuk diam karena merasa takut dan tidak dipercaya. Selain itu, adanya peringatan hari melawan eksploitasi seksual sedunia ini diharapkan dapat membantu banyak orang saling bekerja sama menumpas segala bentuk pelecehan dan eksploitasi seksual. Pertanyaan refleksinya adalah,
Adakah orang-orang di sekitar saudara yang mengalami pelecehan seksual? Bagaimana saudara dapat mengambil bagian untuk menolong mereka? Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh hal ini dan membawanya dalam doa. Pokok doa kita hari ini adalah pulihnya keadaan para korban pelecehan ataupun eksploitasi seksual, dan jemaat dapat menjaga hidup kudus dan mau berperan aktif untuk mencegah maupun mengatasi segala macam tindakan pelecehan ataupun eksploitasi seksual. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, Engkau tahu ya Tuhan bahwa kedagingan kami begitu menguasai kami, sehingga kami sering lupa untuk menjaga diri kami dari kekudusan. Kami sering kali memainkan pikiran kami pada hal-hal yang bersifat pornografi, porno aksi, dan hal-hal pelecehan seksual lainnya. Tuhan, tolong ampuni kami dan tolong mampukan kami ya Tuhan membantu para korban pelecehan seksual. Tuhan, hanya Engkau yang mampu membantu kami untuk melakukan hal-hal yang menjijikkan ini supaya enyah, supaya tidak lagi menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus kami memohon pertolongan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas jemaat. Tuhan Yesus memberkati.